Jadi saya sebenarnya hadir di sini. Kapasitas saya kebetulan dilibatkan sebagai pengurus atau panitia penyusunan RPJS ini. Ya, sebelum saya sudah sampai sampai desa dan Pak Camat bahwa saya ini sudah pensiun. Ya, sekarang ya kebetulan masih ada juga pekerjaan saya yang diamanahkan pada saya cukup padat, tetapi Pak Desa ya minta sumbang pikiran ya apa adanya. Dengan itu maka sepanjang juga saya bisa, saya akan memberikan informasinya kepada Bapak dan Ibu supaya kita tidak salah pemahaman antara pemerintah dengan rakyat. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apa yang kita usulkan ini ya, berhubungan dengan dana atau anggaran. Dari mana anggarannya? Tentunya kita di desa ada dana desa. Kalau dana desa tidak cukup, kita swadaya. Ya, kalau kita berbicara swadaya itu luas, bukan hanya dalam bentuk uang. Tenaga kita itu adalah swadaya. Ya. Kemudian kalau umpamanya desa tidak mampu, maka itu diangkat menjadi rencana di tingkat kabupaten. Kalau tingkat kabupaten tidak mampu, maka tingkat provinsi tidak mampu di tingkat pusat. Ya, semua ada jembatan-jembatannya. Oleh karena itu, ya sekarang ini tadi saya sudah sampaikan menjembatani rakyat dengan pemerintah. Kalau tingkat desa adalah BPD, di atasnya desa itu adalah DPR. Jadi kita ada DPR tingkat 2, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Semua itu menjembatani kita itu untuk memudahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, mereka saya kira secara terbuka untuk memberikan pelayanan. Jadi kira-kira itu garis besarnya. Jadi sebentar ini kita semua ini diharapkan ini memberikan pendapatnya. Jadi sampaikan boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa di sini. Saya bahasa di sini sebenarnya tidak tahu saya ungkapkan, tapi saya mengerti. Ya, jadi ini semua yang ada perangkat desa ini ada kebetulan sama-sama kita ini. Jadi kita istilahnya ya santai saja, tetapi juga apa yang kita masukkan ini bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kira-kira begitu pada Pak Camat. Ya. Ya, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial, semua ini nanti kita mintakan pendapat. Termasuk misalnya orang-orang yang umurnya masih usia sekolah tetapi dia terlantar. Sekarang kita carikan obatnya, bagaimana caranya supaya dia bisa seperti juga yang lain. Ya, saya kira begitu untuk sementara Pak Desa. Selanjutnya saya sampaikan sampai desa untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan sasaran pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang ini saya persilakan. Kepada saya yang keberapa kalinya ini kita pertemuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Camat Duruka, yang saya hormati BPD Dusun 4, yang saya hormati tim penyusun RPJMDes terkhusus kepada ketua, yang saya hormati teman-teman perangkat desa dari RK sampai RT, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di tempat kediaman Pak Haji Gaska yang membuka hati untuk menerima kita duduk di rumah beliau.
Ini juga salah satu menjadi catatan penting bagi kita, bahwa ke depan mungkin kita sudah mulai berpikir bagaimana supaya kita mempunyai sarana prasarana tentang titik-titik pertemuan di dusun maupun di tingkat lingkungan ya. Baik, saya lanjut. Sebenarnya ini saya mau serahkan dulu sama Pak Camat, tapi jangan pas saya gasmu dulu saya. Baru sebentar saya berikan kepada Pak Camat. Inilah yang dikatakan dengan musdus. Kemudian musdus ini dijadikan untuk sebagai sumber pengambilan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disingkat dengan RPJMDes. Dan hari ini kita duduk untuk membahas itu. Tentu mungkin ada bagian masyarakat yang mau bertanya, loh, kenapa nanti sekarang atau sudah sering-sering kali ini dilakukan? Mungkin ini konteksnya berbeda. Di setiap kepala desa terpilih itu wajib sifatnya mempunyai RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Kira-kira seperti ini dia. Kalau ibarat gai, kita mau berlayar ke Sulawesi Tengah. Kita sudah punya rencana bulan depan aku Sulawesi Tengah kita. Apa yang disiapkan di sana? Bekal, solar, mesin harus sehat, kompas untuk mencapai, untuk menunjang atau menopang agar di tengah jalan kita tidak salah arah gitu. Harus kita punya haluan, kita punya kompas, jelas itu. Itulah arti RPJMDes. Kemudian di dalam penyusunan RPJMDes ini bukan hanya sekedar maunya kita, usulannya kita, kehendaknya kita, bicara tentang kelompok, perorangan. Tidak seperti itu pengertiannya. Dia luas. Yang pertama, dari segi bidang ekonomi yang harus kita bahas, baik skala lingkungan maupun skala umum desa. Dari segi kesehatan, begitu pula bahwa bukan hanya sekedar skala lingkungan, juga skala desa. Di segi sosial, infrastruktur, pendidikan baik formal maupun non formal, pendidikan agama dan pendidikan umum lainnya. Begitu pula baik skala dusun maupun skala lingkungan maupun skala umum desa Lagasa. Di sana ada apa? Ekonomi. Adakah masyarakat kita yang pengangguran, lontang-lantung, bikin ribut kiri kanan? Itu juga menjadi masalah di lingkungan. Kita sampaikan nih sekarang di sini. Apa obatnya mereka itu? Kedua, ketika dia punya mata pencaharian bagus, kemudian mungkin ada saat atau musim-musim tertentu masyarakat tidak bisa melaut, itu juga mungkin bisa kita bahas, karena itu juga masalah. Mungkin ada kalender-kalender tertentu atau musim-musim tertentu tidak bisa melaut. Nah, mungkin itu kita bahas. Yang selanjutnya, bicara tentang infrastruktur pembangunan. Jangan berpikir, woi kalau saya mau sampaikan ini kayaknya puluhan miliar. Sampaikan saja kalau memang itu memang benar-benar masalah. Karena seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ada APBD, ada APBN. Seperti itu. Kalau kita tidak sanggup di dana desa, ada APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN pusat. Saya rasa baru-baru kita mendapatkan kucuran anggaran 15,5 miliar, itu APBN. Yang menjawab kira-kira mungkin keluhan selama ini, secara umum ya, dari ujung Bahari 2 sampai ujung Wabahara. Walaupun belum sempurna, karena ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Kemudian, bicara tentang ketimpangan sosial. Apa arti ketimpangan sosial? Mohon maaf, berapa kali saya sampaikan ini, bukan hanya sekedar baik yang saya mau sampaikan, bahkan buruk juga saya mau sampaikan. Kekuranganku juga saya sampaikan di depan umum. Saya orang yang gagal, Pak Camat.
kepala desa hari ini tahun pertama gagal dalam membina sosial kemasyarakatan. Kenapa? Ada warga kita yang meninggal di desa lain, dia terkena gangguan orang dengan gangguan kejiwaan. Dalam hal ini gila. Masalah sosial. Itu masalah sosial. Dan dia meninggal, kita tidak tahu. Tidak wajar, tidak seperti umumnya. Bahwa itu menjadi masalah, karena bukan hanya dia sendiri. Orang yang kena gangguan begitu banyak. Mungkin itu juga masalah di bidang sosial yang harus kita tangani mungkin. Apa caranya? Bagaimana modelnya? Apakah kita buatkan seperti lembaga panti begitu atau apa? Mungkin kita harus lebih giat lagi untuk mengkoordinasikan dengan pihak rumah sakit jiwa. Kemudian mungkin juga ada orang-orang yang kita anggap sudah tua, usia rentan, kemudian tidak diperhatikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kami lupa, tolong juga diingatkan. Melalui inilah kita akan bahas itu. Kemudian di bidang kesehatan, di tahun ini, di tahun kemarin, 3 tahun kemarin, mungkin pernah kejadian demam berdarah, mungkin pernah ada rumah-rumah masyarakat yang belum masih ada genangan air, yang ada selokannya kurang bersih, kemudian nyamuk dan seterusnya, sampah, itu juga menjadi masalah di lingkungan. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Banyak hal yang harus kita bahas sehubungan dengan penyusunan RPJMD sini. Yang mungkin Pak, ini juga menjadi catatan penting. Kemarin kita ditegur Pak. Kita ditegur, kita rapat di Bakolongnya rumahnya orang. Di samping masjid. Yang tegur siapa? Pak Akis Pak. Orang tua di salah satu dusun 6. Dia bilang begini. Sabar-sabar aja Pak. Sebentar saya artikan. Misa-misa kona nawa maka itu. Mama rapat kepala desa media rumah. Mama rapat BPD media rumah. Pemerintah ya itu. Tidak ada katanya pikirannya ini mereka-mereka yang kasih rapat kepala desa dengan BPD di Bakolong Pak. Kenapa tidak dipakai pasar? Dia bilang begitu. Loh itu kan milik desa. Saya tidak mau salahkan siapa. Tapi kan karena hari itu kita sudah terlanjur duduk di situ. Maksudnya mungkin ada kita punya sarana di sana, ada pasar, tinggal ambil kursi baru rapat di sana, kan lebih terhormat, lebih nyaman, lebih indah. Mungkin yang dia maksud Pak itu sarana gedung serbaguna atau apalah kira-kira tujuannya ke sana. Jadi saya sampaikan Pak, saya bilang untuk menutupi itu ya sudah luar biasa Bini, saya bilang. Gitu. Itu juga menjadi masalah, menjadi kekurangan kita. Dan saya perlu sampaikan secara umum, walaupun saya belum pertanggungjawabkan resmi Pak, tapi hari ini saya sudah dapat gambaran bahwa kita punya grafik pendapatan asli desa melalui pasar hari ini dan tambat labu perahu. Tadi saya sudah diingatkan juga sama Pak Haji. Ini sekedar informasi saja, bukan laporan namanya ini, sekedar informasi kepada masyarakat bahwa pendapatan desa kita hari ini di atas 3 juta. Di atas 3 juta di bulan ini. Karena kemarin di masih pasar yang lama. Insya Allah ke depan semoga kita bisa naik lagi dari angka itu. Kenapa saya sampaikan ini? Tadi saya dibisik sama Pak Haji. Katanya Pak Desa, kalau bisa mungkin juga kita bisa pikirkan nih itu bagaimana supaya ada mobil operasionalnya desa. Itu juga masalah. Maksudnya mungkin masalahnya di mana? Ada warga yang sakit tengah malam. Ada warga yang menggunakan kendaraan roda 4 tengah malam. Ketika ada mobil operasionalnya pemerintah desa, tinggal ambil gas. Yang penting ada bensinnya. Itu mungkin juga masalah Pak. Jadi
untuk sementara seperti itu. Ada satu perwakilan perempuan, jangan hanya diam, sampaikan juga masalah perempuan. Misal teman-teman, mungkin bagusnya ini kita ada pot-pot bunga di depan rumah, pot-pot bunganya dicat supaya indah kita punya lingkungan, ya mungkin begitu. Iya. Jadi untuk sementara waktu saya persilahkan mungkin Pak Camat, Pak. Saya kembalikan ke Pak Ketua dulu, Pak. Ya, dengan ucapan untuk sementara waktu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan hormat kepada kita untuk menyampaikan usulannya yang berhubungan dengan kepentingan di dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan dusun kita ini yang ada di wilayah Dusun 4. Apakah itu menyangkut yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi, kepentingan kesehatan, kepentingan keamanan, kepentingan sosial, kepentingan pendidikan. Ya. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengamati di Dusun 4 ini, khususnya kami, yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, satu adalah pengadaan lampu jalan. Karena kalau lampu jalan bertenaga surya ketika listrik sudah padam, itu masih bisa berfungsi. Kalau kita bicara persoalan keamanan, itu sangat mendukung. Ketika dia melihat terang, penjahat manapun pasti hatinya ragu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena jalan kita sudah baik, sudah bagus, disertai oleh dengan drainase atau got, maka sangat penting sekali diadakan pembuatan tong sampah. Karena bila mana tidak ada tong sampah, saya yakin dan percaya ke depan bahwa saluran air ini akan kembali tertutup seperti yang lalu-lalu. Jadi untuk saya, mungkin teman-teman juga dari Dusun 4, siapa tahu ada usulan lain, saya untuk sementara ada di 2 item itu, Pak. Oke, atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, sama mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya tambahkan apa yang disampaikan saudara saya Pak Haridin. Memang betul itu lampu jalan itu sangat penting. Saya hanya tambahkan usulan Dusun 4. Kalau karena ini merupakan kepentingan kita semua, bagaimana kalau kita sepakati kita adalah lakukan perbaikan jalan di masjid, karena saya lihat selama ini orang tua kita ya sangat susah dia jalan. Jadi bagaimana caranya itu jalan di masjid di-cutting sedemikian rupa supaya bisa dilewati dengan orang tua kita. Yang kedua, saya tambahkan termasuk lampu masjid. Ya, memang betul sudah ada listrik, tetapi ada di remaja kita. Setelah saya mengamati selama ini, kalau melakukan kegiatan di masjid, ketika padam lampu itu sudah tidak sangat terkontrol. Ya, jadi kalau bisa kita tambahkan dengan lampu masjid atau dalam hal ini tenaga surya. Ya, terima kasih. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengemukakan saling pendapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Dusun Ampat, saya melihat begitu bagusnya pembangunan di dalam pengaspalan untuk Dusun Ampat. Untuk saya pribadi mudah-mudahan disepakati untuk permintaan hal ini, pembuatan gerbang untuk memasuki Dusun Ampat. Gerbang antar dusun. Iya, gerbang antara dusun supaya keluarga-keluarga yang datang ke tempat kita itu tidak salah jalan. Iya. Mungkin lebih bagusnya gerbang itu akan dibuatkan lampu jalan, Pak. Ya, supaya begitu jangan gelap kalau malam. Ya, karena banyak-banyak keluarga yang masuk tidak ketahui di mana kami ini, lorong kami ini yang kami mau tempuh. Iya. Yang kedua, untuk kami wanita, bagaimana kalau pembuatan pagar lingkungan? Agar lingkungan ini mendapat keindahan sedikit. Iya, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan biar pakai bahasa daerah, enggak apa-apa. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Taing di Dusun Ampat. Saya punya permintaan satu pagar depan, pagar lingkungan. Yang lain, Pak? Itu pun pagar permanen, Pak. Oh, maksudnya permanen. Pagar. Itu saja permintaan saya. Yang itu saja saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi tambahan yang lain? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, ini Pak, kebetulan masalah kesehatan ya. Banyak ibu-ibu yang mengeluh karena biasa kan airnya jalannya tidak terlalu kencang begitu mengalirnya. Jadi mereka minta usulan sama saya, kalau bisa Pak, mereka minta mesin menarik air itu. Oh, iya, dengan mesin ini Pak, mesin penggilingan kelapa begitu. Mesin parut kelapa dengan penggiling beras. Iya Pak. Untuk ibu-ibu yang menjual, biasa kan menjual kue-kue apa begitu. Iya. Iya, saya kira cukup. Sekian gitu. Makasih. Mungkin saya luruskan Bu ya, yang dimaksud dengan alkon air itu karena tidak kuatnya dorongan air sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi. Berarti masalahnya air. Garis besarnya air bersih yang tidak terpenuhi. Apa tadi? Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu seperti yang berhubungan dengan pendidikan, apakah itu pendidikan agama atau pendidikan umum. Ya, saya kira perlu kita pikirkan juga ini. Misalnya ada kursus-kursus pusat kegiatan pengajian begitu. Ya, tapi mungkin juga yang perlu didukung dengan pemerintah ini imbalannya tenaganya orang yang mengajar ini. Maksud saya tidak hanya untuk sekedar membaca Al-Quran, tetapi bagaimana lagunya itu bagus, sehingga kalau ada kegiatan MTQ kita juga bisa kirim begitu pada peserta kita. Ya. Saya nambahkan lagi. Ya, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan pada saya untuk kedua kalinya. Pertama tadi saya harus luruskan bahwa usulan kami itu pengadaan lampu jalan bukan bertenaga listrik, Pak. Masih bertenaga surya. Oh iya. Kalau bertenaga listrik itu sama saja Pak dengan lampu yang ada di rumah. Dan ini untuk mengantisipasi ketika lampu padam. Yang kedua untuk menambah keindahan. Itu Pak, saya teruskan. Oh iya. Saya tambahkan lagi, ada 2 usulan mungkin. Di antara titik-titik pertemuan ini sudah 5 titik. Kalau saya tidak salah. Tapi ada yang terlupakan. Mungkin tidak pernah teringat. Tapi itu saya sangat ingat sekali, sudah 2 kali saya usulkan. Bahwa ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengadaan keranda mayat, Pak. Karena saya lihat keranda mayat yang dipakai sekarang ini sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Kalau perlu, diadakan perdusun. Nah, betul itu, saya sepakat. Perdusun. Supaya jangan dari dusun sana dilarikan dibawa ke sini. Itu kayaknya kurang etis. Itu penting itu. Penting sekali. Nah, Kita sudah melakukan kunjungan di sudah 5 lokasi hari ini. Ambulan. Ini sudah 2 Ambulan. dusun yang nah, itu. Terima kasih pertama atas itu di dusun 1. Dusun 1 mengusulkan keranda. Jadi itu penting, Mbak. Saya lihat karena yang ada sekarang ini sudah tidak layak pakai. Mana lagi. mic tadi? Mana mic? Nah, baru cuma 1. Ketika mau digunakan itu Pak selalu kakinya diikat, diperbaiki, diganti setiap saat patah. Jadi takutnya saya itu jangan sampai keranda itu jebol ketika mayat diusung. Orang pada punya pemikiran lain kenapa mayat ini lompat. Jadi takutnya jangan sampai yang usung mayat itu lari semua, akhirnya mayat tidak bisa jalan sendiri, tertinggal dia di tempat. Itu usulan saya yang ketiga. Untuk yang keempatnya mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir. Tapi pernah kepala desa dulu yang terpilih pernah berjanji. Ini berkaitan dengan ekonomi, Pak. Persoalan kehidupan kita sebagai nelayan ini terutama pagai, juga pemancing, juga papukat, semua berkaitan dengan itu. Ini coba tolong, kebetulan minta maaf Pak Camat ada. Cari bocoran kenapa daerah Kolese ini sangat terisolasi, Pak. Sangat terisolasi. Artinya nelayan-nelayan Lagasa tidak boleh sekali beroperasi di sana. Terutama gai dan papukat itu sudah dilarang, Pak, pasang pukatnya di agak dekat-dekat rumah. Padahal itu sebenarnya kalau kita pikir itu yang namanya laut itu. Konflik area. Kenapa harus dikapling-kapling seperti itu? Mumpung minta maaf masih ada Pak Camat dan juga kepada kepala desa ini jadi tantangan besar. Karena pernah kita dijanjikan dulu sama kepala desa Pak Mantan ini, Pak Aman ini, bahwa dia setelah terpilih siap untuk membuka Kolese kembali. Supaya ini kendalanya Pak, musim utara ini sudah dekat. Ini tadi malam ini sampai kemarin luar biasa gelombangnya. Nah, jadi tidak ada tempat lain pelarian kita ketika musim utara itu tiba selain di Kolese. Jadi tolong dipertanyakan atau bagaimana caranya kami juga masyarakat ini siap membantu. Entah kita di mana pintunya untuk kita bisa berbicara di sana. Kenapa itu Kolese itu sangat terisolasi dan tertutup seperti itu. Sementara daerah-daerah lain tidak pernah. Atas kewenangan apa, dasar apa, hak apa yang dimiliki oleh mereka. Apakah mereka memiliki hak istimewa di luar daripada daerah-daerah lain. Itu usulan yang keempat kalau saya tidak salah. Jadi untuk sementara barangkali teman-teman ada yang menambahkan atau mungkin Pak. Oke. Jadi kalau ini Pak Kadus. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perlu juga diketahui bahwa saya tinggal di Dusun 7, tapi KTP saya tidak berubah, alamat di RK 4. Jadi wajar saya gabung dengan masyarakat RK 4 atau mengusulkan sesuatu. Mungkin yang terlupakan, artinya penyeberangan di antara rumah ke rumah itu kami juga perlu minta itu supaya dibetong, Pak. Artinya jangan hanya papan, itu juga dia rawan banjir. Ketika hanya sampah-sampah, kenapa saya katakan demikian? Kan biasa kita membangun muat batu, muat semen apa segala macam, mobil dia lewat. Jadi harus ada di betong apa supaya dia
tidak runtuh dia lewat dicor lah begitu. Dan jebol itu mungkin. Dengan yang kedua itu Pak, perlu juga kami sampaikan, ini skor Lagase, ini bukan hanya skor Lusung. Ini pengadaan gedung serbaguna. Alasannya begini, itu gedung serbaguna itu kan kadang kita mau bikin acara apa saja, mungkin kintal atau rumah tidak mencukupi kan bisa mungkin disewa atau bagaimana Pak. Begitu. Gedung serbaguna. Mungkin juga KUD mungkin mau sewa juga, mungkin mau rapat KUD kan bisa juga disewa atau dan lain sebagainya. Saya kira begitu larinya. Ya. Saya kira untuk sementara ya begitu saja Pak. Ya, terima kasih. Oh silakan Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mengusulkan jalan setapak titiknya itu di jalan ke rumah. Plat di Dusun 4, plat cor dekat rumahnya bapaknya Salmi. Ya, itu. Teman-teman tim kalau bisa direspon setiap usulannya masyarakat, dipertunjukkan di peta supaya kita tidak salah nanti. Insya Allah sebentar sebelum dibacakan berita acaranya, kami akan kembali kepada masyarakat dengan usulan-usulan yang ada. Ya, kebetulan juga dia sudah hibakan dia punya lokasi. Nah, itu hanya sementara waktu belum dikerja. Yang mana itu? Di dekat sampai rumahnya. Bisa ditunjukkan lokasi. Langsung ke sini. Langsung ke sini Pak, langsung ke sini. Tunjukkan, pegang mic. Sini mungkin Pak. Oh iya. Tembusan dari jalan ke jalan sebelah ke jalan sebelah. Belakang ke jalan depan. Ya. Sudah? Sudah. Jadi untuk sementara waktu itu saja yang saya usulkan, saya serahkan sama yang teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan di belakang gimana? Jadi begini mungkin, artinya setelah saya lihat warga, bukan hanya warga di sini nih, sampai hari ini mungkin di Lagase masih ada satu rumah berapa kakak. Oh iya. Nah, sekarang saya mau tanya Aran tidak, bisa tidak bikin rumah di jajaran setelah ini? Ini di belakang. Di belakang ini, depannya rumah ini. Jadi belakang mungkin ya. Bisa itu. Kalau misalnya kenapa tidak? Karena dari jalan sana ke sana, bikin jalan lagi seperti ini. Nah, nanti sebentar mungkin analisa tidak mampu, kita dorong. Yang penting dia ada di RPJM. Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah masuk di penataan sarana prasarana Pak. Cuma karena adanya pengurangan anggaran kemarin, sehingga tidak terlaksana, hanya sepotong saya dilaksanakan Pak, sekitar 40 meter ya kurang lebih. Artinya kita taruh lagi ya, kurang lebih 40 sana meter. sampai di sana. Iya Pak. Hanya yang punya tanah itu mau tidak? Jangan sampai ada masalah. Tidak Pak, itu tanah. Kalau tidak ada berarti nanti dimuat RPJM lanjutan. Iya. Atau jilid 2-nya. Iya. Masuk. Perencanaan jalan. Jalan sana kan jelas. Sempat. Sedikit Pak, ada tambahan, kalau mohon maaf ini, kalau mau bikin jalan di belakang ini Pak Dok, karena kemarin itu ada dari pusat langsung yang mengukur di belakang, tetapi mohon maaf Pak, itu masih ada jajaran di belakang ini yang sudah punya sertifikat rumah. Hanya belum dibangun. Hanya belum dibangun. Oh, belum. Iya. Tapi kalau nanti dibukakan jalan, ya bangun mungkin lebih enak gitu. Lebih enak. Gitu. Iya. Berarti jawabannya harus dibuka jalur jalan. Yang penting Tanah-tanah yang di depan ini. tanah-tanah yang bersertifikat Iya, itu sudah ada sertifikat sebagian. tidak dikena bangunan jalan. Kayaknya jadi warga panik. Jadi begini Bu. Makanya itu nanti didudukan. Ya. Dudukan. Saya luruskan Pak. Sudah 2 hal ini yang saya harus luruskan. Terima kasih ini. Saya terpancing dengan kolese tadi. Alhamdulillah saya tidak pernah berjanji, tapi itu menjadi niatan agenda dalam pikiran saya bahwa kenapa sih seperti ini?
Ada kekuatan besar apa di belakangnya mereka? Itu yang menjadi yang timbul pertanyaan. Alhamdulillah kemarin Pak, waktu kami peningkatan kapasitas di Kendari, perlu saya sampaikan, tapi sayang saya tidak di video. Itulah kekurangan kita. Harusnya Pak, ada juga ini Pak, biaya publikasi harus ditambah Pak. Biaya publikasi itu harapan saya agak besar, supaya orang setiap kepala desa dia keluar, apa yang dia lakukan diliput supaya dilihat oleh rakyatnya. Seperti hari ini, insya Allah saya akan upload ke YouTube supaya apa yang kita lakukan itu terbuka. Kemudian kemarin saya ceritakan di Kendari, kebetulan ada dari Dirjen Menteri Dalam Negeri, saya bahas tentang regulasi, aturan. Saya mau raba, ternyata saya bilang terima kasih ini kesempatan diberikan kepada saya. Cuma saya sayangkan lagi setelah di video pada saat itu. Kami ini bingung. Desa hari ini bernaung di 3 kementerian yang ada. Menteri Keuangan juga tempat bernaungnya kepala desa. Menteri Desa juga tempat bernaungnya kepala desa. Menteri Dalam Negeri juga tempat bernaungnya kepala desa. Menteri mana sebenarnya yang menjadi poros utama dalam kewenangan pemerintahan yang ada di desa? Yang pertama, wilayah kekuasaan desa atau wilayah administrasi desa hanya sebatas garis pantai. Kewenangan kepala desa hari ini hanya batas bypass, tidak boleh lebih. Saya berikan gambaran, saya bilang kami di desa Lagasa ada kampung, ada masyarakat yang masih bermukim di atas laut, juga punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain untuk mengusulkan keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Saya tunjukkan petanya, saya bukakan Google Map pada saat itu. Ini saya bilang masyarakatku ini. Tapi secara hukum, kami tidak punya kewenangan mengucurkan anggaran kepada mereka karena masih status di laut. Laut itu adalah wilayah teritorial yang bukan hak pemerintah desa. Adalah hak pusat melalui provinsi. Kemudian saya bilang ada kaitannya dengan Kolese ini. Salah satu ada desa di Kabupaten Muna. Ada saya bilang, Karang, laut, dibuatkan aturan oleh pemerintah provinsi agar di sana menjadi zona PPAPK, saya bilang atau apa itu, yang hari ini orang dari luar masuk ke sana seperti teroris, dianggap teroris saya bilang. Padahal jelas-jelas secara regulasi, desa tidak boleh mengatur laut itu. Kalau provinsi boleh, tapi yang terjadi saya bilang di lapangan, kepala desanya yang turun langsung beserta BPD-nya yang halang-halangi orang masyarakat nelayan, bukan hanya di Lagasa dan beberapa nelayan lain juga menggertak-gertak, bahkan main ancam kadang-kadang. Bicara tentang kedudukan regulasinya, ternyata memang ada kekuatan besar di belakang mereka. Jadi saya berencana ternyata saya berencana berdasarkan pikiran saya begini, jangan kita berhadapan dengan mereka. Saya punya niatan, saya akan mau ajukan gugatan ke PT UN tentang penerbitan regulasi yang mereka terbitkan. Benar kalau memang itu kawasan pengembangan PPAP ya, tapi jangan orang-orang lokal yang dibatasi bahkan dianggap teroris di sana. Saya sepakat kalau memang itu menjadi zona pengembangan ikan, tapi jangan masyarakat yang lain kalau datang di sana mau dikejar, mau diparangi, seperti bukan orang Indonesia. Ini yang saya akan mau gugat. Saya berencana mau gugat di PT UN ini barang. Tapi saat terwaktu lihat regulasinya, karena kalau kita mau hadapan Pak di lapangan banyak kejadian Pak. Bahkan tidak jarang itu kadang-kadang ada yang terjadi fisik. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa usahakan itu. Tapi saya tidak berjanji. Kita berupaya untuk menabrak regulasi itu. Karena saya lihat ada kekuatan-kekuatan besar di belakangnya. Untuk sementara waktu itu. Kemudian yang disampaikan Ibu senior saya tadi, Ibu Darmia, kita ukur kemarin Bu, insya Allah semoga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pemilik lahan. Adapun ketika dia kena batas, kita minta hibahnya. Tapi mudah-mudahan tidak kena lah. Nah, karena harapan kita ada batas jalan dari, kita perkirakan itu dari rumahnya beliau ini di sana. Nanti kita lihat seperti apa tembusannya dari mamanya Tidar itu di sana. Ya, karena yang terpenting adalah penting si diri sendiri.
bicara tentang hak warga negara, mempunyai hak hukum yang sama dengan yang lain. Tapi ketika bicara kepentingan umum juga lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Kalau itu misalnya di sana tidak ada akses untuk dapat dibuka, saya rasa mungkin dapat didudukkan bersama di batas kintal yang mana kita mau sorong, mungkin tas setengah meternya, mungkin tas 1 meternya, nanti kita dudukan itu. Intinya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang akan kita tutupi, tetapi kita selalu musyawarah mufakat. Itu bagian dari visi misi saya. Visi misi di poin kedua, saya masih ingat, musyawarah mufakat untuk penggunaan anggaran tepat guna yang berkesinambungan.